selamat datang di channel YouTube saya, Kang Acip ya teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada di kawasan industri Terboyo, tepatnya ada di Semarang. Nah, kita bakal lihat progres pengerjaan dari kolam retensi Terboyo. Nah, progresnya itu bakal sejauh mana dan udah seperti apa? Yuk kita lihat ya teman-teman. Nah, kolam retensi Terboyo itu menjadi kolam retensi terbesar di Jawa Tengah yang memiliki luas hampir 189 hektar dan daya tampung mencapai 6 juta meter kubik air ya teman-teman. Nah, kita lihat di depan sini itu nanti bakal dibangun rumah pompa di kolam retensi Terboyo. Nah, seperti yang kita lihat, progresnya itu sudah di tahap pengerjaan pondasi ya teman-teman. Nah, ini dia, ada beberapa alat berat yang sedang beroperasi di sekitar proyek sini. Nah, rumah pompa pada kolam retensi Terboyo merupakan bagian penting dari sistem pengendalian banjir yang ada di Semarang. Nah, kolam retensi ini nanti yang memiliki luas hampir mencapai 189 hektar dan mampu menampung 6 juta meter kubik air. Berfungsi untuk menampung limpasan air dari Sungai Tenggang dan Sungai Babon. Rumah pompa ini di kolam retensi Terboyo ini itu bertugas memompa air dari kolam retensi menuju laut melalui muara dari Sungai Babon ya teman-teman, serta membantu mencegah genangan air yang berkepanjangan yang ada di wilayah pesisir Semarang dan juga sekitarnya. Ini kita lihat di sini ternyata ada tempat penyimpanan PVD. Nah, ini dia ya teman-teman. Ini nanti dipancangkan ke dalam tanah secara vertikal untuk mempercepat proses konsolidasi tanah, yaitu pemadatan tanah akibat pembuangan air pori. Nah, difungsikan biar tanah di area sekitar biar cepat padat. Nah, kita lihat di depan sini itu juga ada tempat penyimpanan tetrapod. Nah, tetrapod sendiri itu terbuat dari beton dan menggunakan bentuk tetrahedral ya teman-teman. Nah, fungsi dari tetrapod sendiri itu untuk memperkuat struktur pantai seperti tembok dan juga pemecah gelombang. Nanti dipasang di bibir pantainya. Nah, dari bentuk tetrahedron ini itu memungkinkan untuk saling mengunci dan menyebarkan energi gelombang laut ya teman-teman, sehingga mengurangi dampaknya pada pesisir pantai. Nah, kita lihat ke depan lagi progresnya. Nah, di sini ada mesin eskavator yang sedang beroperasi juga ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di depan situ itu muara dari Sungai Babon. Nah, nanti untuk membuang kolam air dari kolam retensi Terboyo itu dibuang di muara Sungai Babon sini melalui rumah pompa. Nah, ini dia, kalau kita lihat yang ada di sebelah kanan itu nanti bakal dibangun rumah pompa kolam retensi Sri Wulan. Untuk di tahapnya sendiri itu masih di tahap pengurukan ya teman-teman. Nah, di rumah pompa kolam retensi Terboyo ini itu nanti bakal dibangun 6 pompa dengan 4 pompa berkapasitas 5.000 liter per detik. Dan yang kecil itu
ada dua pompa dengan kapasitas 500 liter per detik. Nah, pompa-pompa ini itu untuk membantu mengatasi banjir di wilayah Semarang dan juga Demak, termasuk di wilayah industri yang sering terdampak banjir rob, yaitu kawasan industri Terboyo. Nah, air yang tertampung di kolam retensi Terboyo kemudian akan dibuang ke laut melalui pompa-pompa tersebut. Nah, kolam retensi ini itu juga terhubung dengan rumah pompa Sri Wulan yang memiliki 4 pompa berkapasitas 5 meter kubik per detik. Nah, di sini ada tempat penyimpanan balok-balok konstruksi untuk jalan tolnya nanti ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke depan lagi, kolam retensinya itu progresnya sudah sejauh mana ya teman-teman. Nah, kalau yang di sisi kanan ini, yang lebar ini nanti bakal dibangun jalan tolnya dan sekaligus ini yang menjadi tanggul laut. Yuk kita coba lihat ke depan. Nah, kolam retensi Terboyo ini itu terintegrasi dengan proyek pembangunan jalan tol laut Semarang-Demak dan berfungsi untuk menampung air dari Sungai Tenggang dan juga Sungai Babon, serta mencegah banjir rob di wilayah Semarang dan juga Demak. Selain itu, ada juga kolam retensi Sri Wulan yang berdampingan dengan kolam retensi Terboyo dengan luas 28 hektar dan daya tampung lebih dari 1 juta meter kubik air. Nah, kalau yang di depan ini itu tanggul dari kolam retensi Terboyo ya teman-teman. Ini masih di tahap pemancangan PVD dan juga pengurugan. Nah, ini dia pipa-pipa PVD-nya yang sudah tertanam secara vertikal ke dalam tanah ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, di sini ada beberapa alat berat seperti eskavator, ada juga bulldozer. Nah, ini ada alat berat bulldozer yang sedang meratakan tanah di area tanggul untuk kolam retensi Terboyo ini ya teman-teman. Kita coba ke samping. Nah, di sebelah sini juga ada beberapa bambu yang masih terlihat di sekitaran proyek sini. Nah, fungsi dari bulldozer pada proyek tol laut Semarang-Demak, khususnya di pengerjaan kolam retensi ini, itu untuk membersihkan lahan dan mempersiapkan konstruksi tanggul laut. Nah, itu memindahkan pasir-pasir yang ada di depan ya teman-teman. Nah, ternyata tanggul dari kolam retensi itu sudah sampai sejauh ini. Nah, ini dia. Kalau yang ada di sebelah kanan yang lebih lebar itu yang difungsikan sebagai tanggul laut. Nah, yang lebih kecil ini itu yang difungsikan sebagai tanggul kolam retensi Terboyo. Nah, nanti membentang sampai di ujung sana ya, teman-teman. Nah, ini dia luas dari kolam retensi Terboyo.
Nah, daya tampungnya sendiri itu mencapai 6,7 meter kubik, 6,7 juta atau 6 juta meter kubik air ya teman-teman. Nah, kolam retensi Terboyo itu kolam penampungan air yang luasnya hampir 189 hektar yang dibangun di kawasan Terboyo, Semarang. Nah, kolam ini itu berfungsi untuk menampung limpahan air hujan guna mencegah banjir, terutama banjir rob yang sering melanda di kawasan sekitar sini. Nah, kita coba lihat kalau dari sisi barat menuju ke timur. Ini jalan tolnya yang menuju ke Simpang Susun Sayung ya teman-teman. Ini kalau ke atas terus itu menuju ke Simpang Susun Sayung. Nah, kolam ini itu merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir yang lebih luas, yang juga melibatkan rumah pompa untuk mengalirkan air dari kolam ini ke laut ya teman-teman. Nah, selain mengurangi resiko banjir, kolam retensi Terboyo ini juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya kawasan industri yang baru di sekitar sini ya teman-teman. Nah, ini dia. Ternyata luas sekali dari kolam retensi Terboyo ini. Ini salah satu kolam retensi terluas yang ada di Jawa Tengah ya teman-teman. Nah, untuk progres pembangunan dari kolam retensi Terboyo saat ini itu telah mencapai sekitar 27%. Dan ditargetkan selesai pada September tahun 2026 ya teman-teman. Dan kolam retensi Terboyo ini itu merupakan bagian dari proyek Tol Laut Semarang Demak. Nah, untuk paketnya sendiri itu ikut paket 1C. Nah, ini dia luasnya. Ternyata seluas ini. Nah, nanti diharapkan setelah pembangunan ini selesai, diharapkan banjir rob yang sering melanda daerah Terboyo dan juga Semarang itu bisa lebih berkurang ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Itu di depan ada kapal keruk ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Ini agak pelan ya, soalnya jaraknya ini jauh. Ini jaraknya dari saya naikin drone itu sudah lebih dari 1,5 km ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat kapal keruk di proyek kolam retensi Terboyo ini berfungsi untuk mengeruk atau mengambil sedimen dan juga material lain yang mengendap di dasar kolam. Nah, sehingga menjaga kapasitas kolam dan efektivitasnya dalam mengendalikan banjir. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kolam retensi Terboyo sendiri itu berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air hujan. Nah, kalau di sini tidak dikeruk, itu kan otomatis kapasitasnya lebih sedikit ya teman-teman. Nah, jadi dikeruk lagi biar lebih dalam dan juga kapasitas penampungannya biar lebih banyak lagi. Nah, kapal keruk sendiri itu sangat penting dalam pemeliharaan kolam retensi. Nah, terutama ketika sedimen yang terakumulasi di dasar kolam itu akan mengurangi volume tampungan kolam dan mengurangi efektivitasnya dalam mengendalikan banjir.
Dengan rutin dilakukan pengerukan, kapasitas tampung kolam dapat terjaga sehingga kolam retensi dapat berfungsi optimal dalam menanggulangi banjir ya teman-teman. Nah ini dia, kita coba lihat tanah kerukannya itu dibuang kemana ya teman-teman. Ini kita lihat, kalau kita lewat menuju ke kawasan industri Terboyo itu melewati pipa besar, pipa besi besar ya teman-teman. Nah itu difungsikan mengalihkan endapan lumpur yang ada di sini itu dibuang ke daerah kolam retensi Sriwulan, nantinya yang difungsikan sebagai tanggul ya teman-teman. Nah endapannya itu dikeringkan lalu dijadikan tanggul di kolam retensi Sriwulan. Ini dia, ini disalurkan ke dalam pipa. Nah pipanya itu langsung menuju ke kolam retensi Sriwulan sana ya teman-teman. Nah melewati kawasan industri Terboyo sini. Ini kalau lewat di jalan yang ada di depan itu pasti kelihatan pipanya besar ya teman-teman. Nah itu dialirkan di depan sana itu. Nah kita coba lihat ke tanggulnya lagi. Nah di depan situ itu ada muara dari Sungai Seringin. Yuk kita coba lihat. Nah di sana itu juga ada rumah pompa dari Sungai Seringin atau Kali Seringin ya teman-teman. Nah itu yang ada dua itu. Kita coba lihat apakah ada yang pompanya ada yang nyala atau tidak ya. Kita coba lihat ke depan. Kita harus berhati-hati ya teman-teman. Soalnya di depan sini itu ada menara sutet. Nah kalau tertabak sutret itu sangat berbahaya. Nah kita coba lihat ke depan lagi. Nah di sekitar muara dari Sungai Seringin itu ada beberapa kapal juga yang sedang bersandar di area sini ya teman-teman. Nah ini dia kapal kecil. Nah ini dua rumah pompa yang ada di Kali Seringin atau Sungai Seringin. Itu di depan itu Sungai Seringin. Kita coba muter, kita lihat di samping. Nah ini dia ya teman-teman, rumah pompa dari Sungai Seringin. Oke, ternyata di sini pengurukan tanggulnya sampai di ujung sini. Nah ini dia ya teman-teman. Nah ini sampai di ujung sini ternyata. Nah pembangunan dari rumah pompa dan juga kolam retensi Terboyo ini itu terintegrasi dengan proyek Jalan Tol Laut Semarang Demak tahap 1 atau paket 1. Itu nanti dapat difungsikan pada Januari tahun 2026, diharapkan bisa selesai. Nah, jalan tol Semarang Demak sendiri itu memiliki potensi mengurangi kemacetan. Jalan tol laut Semarang Demak ini diharapkan dapat mengurai kemacetan lalu lintas di jalur Pantura Semarang Demak, terutama pada jam-jam sibuk dan saat terjadi banjir rob ya teman-teman.
Nah, jalan tol ini itu terintegrasi dengan tanggul laut. Itu diharapkan dapat menahan gelombang rob dan juga mencegah air laut masuk ke daratan, sehingga mengurangi dampak banjir rob di wilayah pesisir utara Semarang maupun Demak. Nah, kawasan di sekitar jalan tol maupun di kolam retensi ini yang dulunya itu terendam banjir rob, diharapkan dapat dikembangkan menjadi kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, diharapkan seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu update terbaru saya mengenai progres pengerjaan proyek kolam retensi Terboyo yang terintegrasi dengan proyek tol laut Semarang Demak ya teman-teman. Nanti beberapa hari lagi bakal saya update terus progresnya itu sudah sejauh mana dan sudah sampai mana. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya. Oke, see you next time and goodbye.